Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Wattaqa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ثم قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلهي أنك علمتنا ما لم نعلم قبله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para Bapak Imam, Pak Ketua BKM serta seluruh pengurus masjid yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak kami yang hadir. Semoga kita semua malam hari ini akan dicatat pahala sesuai dengan niat kita bersama. Tentunya jamaah sekalian, salah satu kesempurnaan agama Islam, satu-satunya agama yang Allah terima, di antaranya agama Islam, agama yang mengedepankan kemudahan-kemudahan, mengedepankan kasih sayang. Di antara kemudahan dan kasih sayangnya agama Islam ini untuk kita, Allah itu menunjukkan sayangnya kepada kita. Niat berbuat baik saja pun, seandainya niat itu tidak terlaksana, maka niat itu pun sudah sempurna dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kasus pasca Idul Adha, ada yang sampai sekarang lembu kurbannya lari sampai sekarang nggak jumpa-jumpa. Ya, lari lembunya, nggak dapat. Memang satu sisi kita sedih, lembunya lari. Ya, tapi tentunya walaupun begitu niatnya sudah dicatat. Memang nanti ada kajian-kajian bagaimana hukumnya seandainya lembu itu dapat balik. Lembu itu dapat tertangkap lagi tapi sudah lewat hari tasyrik. Ini bagaimana hukumnya? Boleh enggak lembu itu disembelih lagi? Satu pendapat mengatakan tak boleh karena sudah lewat hari tasyrik. Ya, lewat hari tasyrik. Tapi ada yang berpendapat boleh, niatkan itu sebagai qadha. Qadha itu kan mengerjakan sesuatu di luar waktunya. Nanti ada pendapat lain lagi mengatakan boleh tetap disembelih ketika lembu itu hilang, langsung niatkan sebagai lembu nazar. Seandainya lembu itu nanti ditemukan, saya bernazar saya akan sembelih untuk kurban. Jadi hukum wajib, maka kapanpun lembu itu ditemukan tetap disembelih. Cuma nanti ya berlaku hukum bagi orang yang bernazar, tidak boleh dia makan dagingnya. Itu kan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu. Dalam praktek pelaksanaan kurban di tahun lalu, saya menemukan kasus di satu kampung, ada satu kampung menyembelih 10 ekor lembu. 10 ekor itu setelah disembelih ditumpukkan di tempat yang luas, semua ditumpukkan di satu tempat. Ya. Bagaimana ini Bapak Ibu sekalian? Bisa enggak orang yang berkurban itu membedakan mana lembu yang diniatkannya untuk kurban?
Jadi kalau 10 ekor itu ditumpuk satu tempat, tidak dibedakan. Ini lembu satu, ini lembu dua, ini lembu tiga, bercampur semuanya. Jangan-jangan orang yang berkurban tidak makan lembu yang diniatkannya. Nah, ini kan persoalan. Nah, sunnah bagi orang yang berkurban itu memakan daging kurban yang disembelih atas nama dirinya. Sunnah. Jadi kalau ditumpuk semua, bagaimana lagi membedakannya? Jadi bagaimana caranya supaya selamat? Supaya selamat, habis disembelih satu ekor tuh diambil dulu sepertiganya. Lembu itu misalnya 90 kilo, ambil 30 kilo, sisihkan, pisahkan untuk orang yang berkurban. 30 kilo itu bagi 7, yang 60 kilo selebihnya itu tumpuk boleh untuk fakir dan miskin. Jadi orang yang berkurban betul-betul dia memakan daging kurban yang disembelih atas nama dirinya. Itu sunnah itu. Dia makan daging kurban yang disembelih atas nama dirinya. Itu kasus terjadi di satu kampung di Tamyang ini. Ya. Jadi saya bilang, ya kalau itu sudah berlalu ya sudahlah, sudah lewat, ya kan? Sudah lewat kasusnya. Tapi ke depan ini harus jadi perhatian. Jangan kita berkurban, kita tidak merasakan daging kurban yang kita sembelih, yang diniatkan atas nama kita. Itu penting. Ya, kadang-kadang saya mikir juga, kenapa kok lembu itu sulit sekarang disembelih, sulit dijinakkan. Ya, maaf kalau kita lakukan istiqra, penelitian, hampir rata-rata lembu yang disembelih untuk kurban rata-rata teraniaya sebelum disembelih. Rata-rata. Ikat kakinya, ikat tangannya, taruh kayu lagi di dalam, ya kan? Ditekan lagi lehernya, diputar lagi lehernya, begitu-gitu. Teraniaya lembu. Ya. Memang persoalan juga hari ini karena maaf, kadang-kadang lembu yang kita beli itu lembu yang tidak dikandangkan, lembu liar yang bebas berkeliaran, nangkapnya pun susah. Itu satu. Ya. Yang kedua, ini hasil kajian saya, istiqra saya, penelitian saya. Yang kedua, rata-rata orang yang berkurban, dia baru melihat lembu kurban dirinya itu paling cepat sehari sebelum disembelih. Bahkan ada yang dia baru lihat lembu yang disembelih itu pada hari kurban itu. Nah, apakah ini berpengaruh sehingga lembu kurban itu meronta melawan dia mau disembelih? Berpengaruh. Tidak ada gharizi, belum ada kontak. Kalau istilah kita, belum ada kontak batin lah, belum dekat. Lembu itu belum ada kontak dengan kita. Tapi kalau sudah ada kontak sentuhan, kasih sayang, lembu itu akan nurut dia, ya, nurut dia. Coba lihat itu Irfan Hakim menyembelih lembu, ya, si apa itu, lembunya itu kan sampai lembunya itu ketika dia ajak bicara, wariso apa namanya? Namanya wariso, ya. Kau besok akan disembelih untuk kurban. Kita akan bertemu di akhirat nanti. Kau akan jadi kendaraanku di surga, meniti titian siratal mustaqim. Ketika diajak komunikasi sama si Irfan, netes air mata lembu itu menangis, ya, tersentuh lembu itu. Ketika dibilang nanti kita akan bertemu di akhirat di surganya Allah. Masya Allah, ya. Begitulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mohon maaf, orang yang berkurban ini tak ada kedekatan dengan lembunya. Maka lembu itu ketika dekati melawan, nggak mau disembelih. Tapi kalau sudah dekat, coba Bapak Ibu perhatikan, orang-orang kaya di Arab Saudi itu di rumahnya
Dia bukan pelihara kucing, yang dipeliharanya singa. Orang kaya Arab Saudi itu singa. Sekali dipetik jarinya, duduk singa. Begitu ganas singa tuh, sini datang dia, sini datang dia. Wah, patuh sama tuannya. Itu singa. Bisa jinak di singa. Ya, itu kenapa? Karena sudah ada kontak air. Jadi orang yang kurban ini rata-rata dia baru melihat lembu itu pada saat mau disembelih. Tapi coba kalau dia 1 bulan sebelum disembelih, susah Ustaz, memang susah lah, ya kan? Menjaganya, kalau hilang bagaimana? Tapi kalau itu dilakukan selama 1 bulan, yang berkurban datang, ya kan, ajak komunikasi. Nah, yakinlah kita, lembu itu, nah itulah tuh kejadian Irfan Hakim tuh. Ya, sampai nangis lembu itu ketika mau disembelih. Sudah ada ghorizi, sudah ada insting dia kan. Nah, itu ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Sekali lagi, walaupun demikian, pada intinya adalah walaupun lembu itu tak sempat disembelih, tapi niatnya sudah disempurnakan Allah. Faman hamma ayya'malal hasanat, siapa yang sudah lakukan keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan, walam ya'malha, namun tak dikerjakannya karena ada suatu hal, sudah dicatat kataballahu hasanatan kamilah, dicatatlah dengan kebaikan yang sempurna. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan salawat itu kelak akan bertemu dengan Rasulullah, dan kita mudah-mudahan akan berkumpul juga dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2023 tentang penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam, hukum positif dan adat Aceh. Bagaimana hukumnya menunda membagi harta warisan? Ya. Ada satu ungkapan dalam kitab Hilyatul Aulia itu menceritakan bahwa ada 5 perkara itu yang harus disegerakan. Ya. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu bahagian dari perbuatan setan. Illa fi khamsin, kecuali pada 5 perkara. Yang 5 perkara ini harus disegerakan. Di antaranya adalah yang 5 perkara ini, it'amud duyuf, ya, segera memberikan makan kepada tamu yang datang. Ini perkara yang segera ini, ya. Kalau tamu datang, jangan dulu berpikir yang lain. Apa nih mau dibicarakan? Apa nih tujuan? Kalau menurut hukumnya, tamu datang, kita ahli bait yang harus kita pikirkan, segera siapkan hidangan, minuman atau makanan segera. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali itu dibahas sangat luas sekali tentang masalah memuliakan tamu. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, aku menyiapkan makanan 1 sok untuk tamu lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang budak. Ya, seandainya dia punya harta yang banyak, kata Ali, mana lebih utama, memberikan makan kepada orang lain dengan 1 sok. 1 sok itu kan kalau menurut fikih 2,5 kilogram beras makanan, 2,5 kilo. Kata Imam Ali radhiyallahu taala, memberikan makan kepada tamu atau kerabat yang datang sejumlah 1 sok 2,5 kilogram makanan lebih aku sukai daripada memerdekakan budak, yang budak itu nilainya luar biasa, nilainya bisa mencapai 4 dinar, 5 dinar, bahkan ratusan dinar, ya. Harga budak itu bervariasi. Tapi kata Ali, aku lebih senang lagi menyiapkan makanan untuk tamu, untuk kerabat yang datang daripada memerdekakan budak. Banyak kali pahalanya itu.
Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan di antara orang-orang yang nanti diringankan hisabnya di akhirat adalah senang senang memberikan makan kepada tamu yang datang atau kaum kerabat. Itu luar biasa pahalanya. Ya, dalam kitab Ihya. Jadi ini termasuk perkara yang harus segera menghidangkan makanan atau hidangan minuman kepada tamu yang datang, kemudian tazhiz al-mayyit, melaksanakan fardu kifayah mayit, ya, yang meninggal dunia jangan ditunda-tunda, ini perkara yang segera. Kemudian tangkihul banat, ya, idza adrakat, menikahkan perempuan-perempuan yang sudah sampai waktunya untuk dinikahkan. Kemudian apalagi membayar hutang ketika sudah sampai waktu pembayaran, ya, ini termasuk perkara-perkara yang harus disegerakan. Tapi saya ingin nambah satu lagi, walaupun tidak ada di hadis itu, saya ingin nambahkan sesuai dengan fatwa ini, membagi harta warisan juga harus disegerakan. Ya, itu kan masuk pada qada'ud dain, membayar hutang. Saya ingin masukkan kategori membagi harta ini termasuk perkara yang harus disegerakan, hukumnya sama dengan qada'ud dain idza wajabat, segera membayar hutang ketika sudah sampai waktunya. Jadi orang yang meninggal dunia, kalau sudah meninggal dunia itu sama seperti orang yang berhutang, harus segera membayar hutang. Itu masuk kategori itu. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal salah satu ahli waris, harta itu tidak juga dibagikan kepada ahli waris. Padahal salah satu sudah meninggal. Ayah atau suami sudah meninggal, ibu atau istri masih menunda-nunda juga, nggak dibagi-bagi. Ini perlu kita kaji pada malam yang penuh keberkahan ini. Ada beberapa landasan ayat Al-Quran dan hadis serta ijma dan juga kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar penetapan hukum membagi harta warisan. Segera membagi harta. Baik, kita akan lihat bagaimana pendapat ulama-ulama khususnya MPU Aceh terkait dengan hukum harta warisan, pembagian harta warisan. Langsung saya baca keputusannya. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan, menetapkan: 1. Harta warisan atau tirkah adalah peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia berupa harta atau hak yang berhubungan dengan harta. Atau hak itu artinya masih ada di tangan orang lain atau di tangan ahli waris itu sendiri. Si anak berhutang kepada ibunya, kepada ayahnya. Meninggal ibunya, ayahnya. Anak yang berhutang ini kalau sudah namanya hutang tetap harus dibayar, ya, kepada ibu atau kepada ayahnya. Itu termasuk harta warisan. Ya. Tirkah. Jadi harta warisan itu disebut dengan tirkah, peninggalan harta orang yang meninggal dunia. Kalau yang belum meninggal jangan dibilang warisan. Ada suami istri bercerai, anaknya bilang, "Pak, mana warisan kami?" Belum meninggal ayahnya minta warisan. Ayah sama emaknya bercerai. Kalau bercerai belum warisan. Nah, ya, ini jangan salah. Ini cerai ayah emaknya, dia pula minta warisan. Nah, ya. Jadi kalau pemberian sebelum meninggal dunia itu nggak masuk tirkah, tidak masuk harta warisan. Itu bisa dikategorikan hibah, hadiah. Itu dikategorikan hibah. Hibah boleh. Bahkan para ulama ada mengatakan hibah itu kadangkala menjadi wajib. Hibah kadangkala hukumnya bisa menjadi wajib jikalau seorang ayah ibu memahami karakter anaknya. Ini kalau saya meninggal dunia nggak saya bagi masih hidup, bakalan cerai-berai keluarganya, bakalan berkelahi, bahkan mungkin bisa menumpahkan darah, ya, perselisihan keluarga kalau nggak dibagi. Karena ayah emaknya tahu karakter anaknya, bahaya nih kalau saya tinggalkan sesudah saya meninggal dunia. Kalau ini terjadi, lebih baik
maka dia langsung berikan, bagi harta warisan masih hidup. Itu namanya hibah. Kasih terus, ya. Cuma jangan semuanya. Kalau semuanya, semua rumah yang ibu bapak tinggali juga dikasih, dihibahkan, ketika error otak anak bapak ibu, ya, diusirnya ayah mak. Ini udah punya saya. Ya kan? Ada kalanya anak itu error, ya kan? Main judi aja dia kan, dijualnya harta emak ayah. Jadi memang harus betul-betul orang tua itu harus paham, tahu karakter anak. Kalau anak itu kita tahu karakternya, itulah macam Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, buah hatiku, aku bermimpi aku disuruh menyembelihmu. Ya. Tapi karena Ibrahim tahu karakter anaknya Ismail, dia nggak ragu menyampaikan itu. Coba kalau anak bapak, anak kita lah, anak saya lah, kita bilang, nak, tadi malam ayah mimpi, ayah diperintahkan untuk memukulmu 100 kali. Apa kata anak? Bukan sembelih, mukul aja. Karena kau tak sholat, disuruh pukul. Gila ya, pasti gila, ya kan? Jangan kan mau disembelih, ya. Itu dia. Jadi beda karakter anak itu Nabi Ismail kan, karena sudah paham karakter anak, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kedua. Jadi harta itu baik harta peninggalan yang ada atau harta yang berupa hak, maksudnya masih di tangan orang, itu ya harta warisan juga, ya. Atau misalnya si fulan meninggal dunia, dia masuk asuransi, itu termasuk. Atau kalau kita memang ada asuransi juga kan, bisa kecelakaan, itu termasuk harta warisan peninggalan, ya. Cuma nanti ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan masalah orang yang mengasuransikan dirinya apabila dia meninggal dunia, tapi dalam poin-poin di situ disebutkan ditujukan kepada siapa, Nanti ada di situ ada ikhtilaf tentang kemana yang harus diberi, apakah semua atau pada orang yang dituju, yang dimaksud. Tapi karena rupanya dalam asuransi polis itu sebetulnya bukan diperuntukkan pada satu orang, mewakili saja, intinya untuk semua, ya. Baik. Jadi saya ingatkan, kalau ada anak kandung meminjam harta, akadnya pinjam, ya, pinjam duit, habis dipinjamnya meninggal ayahnya, maka harta yang dipinjam itu menjadi hak bagi saudaranya yang lain, itu menjadi harta warisan, ya. Tak boleh, kan saya anak kandungnya, walaupun anak kandung kan akadnya pinjam, itu menjadi hak bersama, wajib dikembalikan. Yang kedua, harta seseorang yang meninggal dunia berpindah menjadi hak milik ahli waris setelah menyelesaikan keperluan. Satu, tazhis mayit, kemudian pelunasan hutang, wasiat, dan hak yang mengikat dengan ain harta itu. Ini penting nih jemaah sekalian, karena tidak boleh pula walaupun harta itu wajib segera dibagi, tapi ada syaratnya. Kita nih orang Islam ini diikat dengan syarat, innal muslimuna bisyurutihim, ya, orang-orang muslim itu diikat dengan syarat-syarat, ya. Al muslimuna bisyurutihim, orang Islam itu diikat dengan syarat. Kita ada syaratnya. Syaratnya apa? Baru boleh dibagi harta itu apabila keperluan tazhis mayit sudah dikeluarkan. Tapi karena hari ini hukum sudah berubah dengan dengan manajemen kita yang bagus, hari ini nggak payah lagi, karena rata-rata kita di kampung sudah ada STM, ya kan, nggak perlu dipikir lagi, berarti sudah dipersiapkan, ya. STM itu boleh Ustaz, boleh, ya, STM itu boleh. Asuransi boleh Ustaz, ini ikhtilaf. Kalau STM itu boleh, kan prinsip STM itu kan ta'awun, tolong menolong, takaful, saling memikul beban, ya. Nggak cemburu dia kalau ada yang ngambil duit STM itu, ya kan. Ada nggak yang cemburu kalau misalnya uang STM diambil? Enak kali waktu, ya, udah meninggal diambil uang STM, ada yang cemburu?
Kalau ada orang yang cemburu uang STM itu orang ngambil, itu ada error juga tuh kan. Nah, uang STM. Artinya dia mau bilang, udahlah aku mati aja lah biar dapat uang STM. Nah gitu kan. Nah, ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian pelunasan hutang. Ini yang paling penting. Maka hutang itu tak boleh diam-diam. Kalau ada hutang, tulis. Idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Kalau punya hutang, tulis. Ya. Jangan kita siksa diri kita. Orang yang berhutang tidak ditulisnya hutangnya, tidak disampaikannya kepada ahli warisnya, dia akan menyiksa dirinya di alam barzah. Ya. Tulis. Dalam satu riwayat itu ada kisah Nabi Muhammad SAW itu ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, Nabi nggak mau sholatkan. Ya. Ketika Nabi tidak mau sholatkan, karena Nabi tahu ini orang yang meninggal punya hutang. Akhirnya datang seorang sahabat, kata sahabatnya, lahu minni, hutang dia, aku yang tanggung ya Rasulullah. Ketika sahabat ini sedih melihat Nabi tidak mau menyolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia karena punya hutang, ada seorang sahabat yang lain mengatakan, lahu minni, hutangnya itu aku yang tanggung. Ketika ada orang yang menjaminnya, Nabi pun ikut menyolatkannya. Tapi setelah 3 hari, Nabi cari laki-laki tadi. Ya, kata Nabi, apakah kau sudah bayar hutang sekolah? Belum ya Rasulullah. Tahukah engkau? Dia sekarang sedang terbakar, sedang kepanasan terbakar di alam barzah. Segera engkau bayar, karena kau sudah berjanji menanggung hutangnya. Maka sibuk laki-laki ini mencari uang untuk membayarkan hutang si mayat. Jadi kalau nggak dibayar hutang itu terbakar di alam barzah. Itu hadis sahih. Ya, tidak bisa main-main dengan masalah hutang. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita tidak bisa kita pungkiri bahwa kalau zaman sekarang ini kalau tak berutang nggak keren, ya kan Pak? Orang sekarang kalau nggak punya utang tuh nggak keren. Nah begitu dia kan. Kalau nggak berani utang, nggak punya barang, katanya pula kan, nggak bisa sukses. Nah, tapi saya melihat positif. Orang berutang itu bagus. Makin banyak utangnya, makin bagus. Ya, menunjukkan dia orang yang amanah. Orang yang banyak utangnya berarti orang percaya, dikasih utang, amanah. Tapi kalau ada orang nggak punya utang, mungkin orang takut karena dia nggak amanah. Nah, ya kan? Makanya bagus juga orang banyak utangnya. Ya, itu dia. Berani utang ya. Berarti dia kalau dikasih percaya orang. Oh ini orang ini amanah. Kasih. Berapa? Kasih aja 200 juta, nggak apa-apa. Makin banyak utangnya, makin nampak dia orang yang amanah. Tapi kalau orang nggak kasih, ini nggak amanah, bahaya dikasih, jangan kasih. Ya. Hutang, ya jangan. Kemudian wasiat juga. Si mayat ini sewaktu ketika masih hidup ada nggak berwasiat? Kalau saya meninggal dunia nanti ini sepertiga harta saya tolong berikan untuk masjid, wasiat. Kalau saya meninggal dunia nanti sepertiga harta saya berikan kepada anak angkat saya, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, ya kan? Nah, terkait dengan wasiat kepada ahli waris ini tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ahli waris sudah ada bahagiannya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada wasiat tunaikan. Sejauh wasiat itu bukan wasiat mungkar. Kalau wasiat mungkar mana boleh? Kalau saya nanti meninggal dunia ini, harta saya bangunkan gereja. Ini mungkar namanya kan? Atau buatkan diskotik biar rame di sini, diskotik. Itu maksiat, nggak boleh ya. Atau wasiat itu menzolimi ahli waris, zalim ahli waris. Hartanya tak banyak, hartanya nggak banyak, ya kan? Anaknya banyak, ini kan masalah. Harta sedikit, anak banyak, wasiat pula lagi dia. Ya, ketika dibagi harta tuh orang yang dapat wasiat lebih banyak daripada ahli waris anak kandung. Nah, kan mengecewakan ahli waris ya. Atau wasiatnya apa? Kalau saya meninggal dunia nih, jangan pernah kalian jual rumah ini.
Mana boleh? Itu kan zalim. Saya tidak mau rumah saya ini dijual. Nah, ya kan? Nah, itu zalim juga, tak boleh. Kalau nggak boleh dijual, mana bisa dibagi. Ya kan? Nah, itu. Wasiat itu tak boleh menzalimi. Ya. Ketiga, ahli waris atau orang yang berkedudukan pada posisi ahli waris wajib bertanggung jawab atas pembagian harta warisan. Wajib. Saya ingin sampaikan, tidak ada sebetulnya ya, tidak ada istilah kalau almarhum ini memiliki hutang, maka kami akan menyelesaikannya seminggu sesudah dikuburkan. Kalau saya bilang jangan seminggu, 1 hari dia nggak dibayar langsung dibakar di alam kubur. Ya, 1 hari. Maka itu sama dengan qada'ud dain idza wajabat. Bayar hutang kalau sudah masuk waktunya. Itu sama. Jadi segera. Tak bisa ditunda. Kalau saya nggak sependapat. Kadang-kadang kita sampaikan di ceramah. Sini kan saya mewakili atas nama keluarga ahli musibah. Apabila almarhum ini dalam hidupnya pernah berhutang kepada bapak ibu dan hutangnya tidak bisa dimaafkan, maka kami ahli waris siap untuk membayarkannya seminggu sesudah dikuburkan. Seminggu dibakar dia. Seminggu dibakar dalam kubur. Apa yang tunda-tunda? Hari itu juga siapa yang dia pernah bertransaksi, pinjam-minjam, utang piutang, gadai-menggadai, belum terselesaikan, hari ini kita selesaikan. Itu terus. Sebelum dia merasakan malam pertama di alam barzah, alam kubur. Nah, itu dia, ya. Ya, ini bahaya. Maka tulis. Ada utang, tulis. Jangan nggak ditulis. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hukum menunda pembagian harta warisan apabila mendapat persetujuan seluruh ahli waris yang berhak dan muktabar dalam memberikan izin serta dikelola sesuai hukum syar'i adalah boleh. Tapi ingat, sepakat semua ahli waris, ya. Ditunda, sepakat semua ahli waris. Ini bagaimana nih? Allah, masih hidup mak kita, ibu kita, tak usahlah kita ribut masalah harta. Selama ibu kita masih ada, biarlah ibu kita menikmatinya. Sepakat semua, nggak apa-apa. Ya, sepakat semua. Kalau nggak sepakat, nanti ada hukum memakan harta anak yatim, ya kan? Kalau nggak sepakat, nanti si ibu bisa saja, ya, dengan tidak membagi harta itu, si ibu terjerumus dalam satu dosa yang juga berat, yaitu dosa memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulma fi butunihim nara. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka api itu akan berada dalam perutnya api itu. Ya, auzubillahi min dzalik. Tak bisa main-main. Nah, ya. Tapi kalau sepakat itu boleh saja, boleh sepakat. Tapi kalau tak sepakat, ini yang jadi masalah. Ya, ada yang butuh, ya. Nah, itu dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hukum menunda pembagian harta warisan yang mengakibatkan terzalimnya ahli waris atau mengakibatkan kerusakan serta berkurangnya nilai adalah haram. Nah, ditunda. Terzolimi ahli waris. Kami banyak utang, kami begini, kami begitu, kami susah, bagilah cepat. Ditunda juga, itu berarti zalim, haram hukumnya. Atau dengan ditunda berkurang nilai, ya, rusak barang itu, rusak, itu nggak boleh, rusak atau berkurang nilainya. Jadi hati-hati, ditunda boleh, tapi jangan sampai harta itu menjadi rusak. Ditundalah dibagi harta itu, ya. Rumah ditunda, gara-gara tunda rumah tadi hancur semuanya, semua hancur, ini hancur. Waktu dijual kurang nilainya. Nah, makanya perlu juga, ya. Nah, jadi apalagi sengaja yang masih hidup itu menjual sikit-sikit, mengambil, dijual, jual, nggak dibagi-bagi, tapi ternyata
AC dijual, kipas angin dijual, ada duit kompor dijual, gas dijual. Ini kan berkurang nilai, ya kan? Nah, ini haram, tak boleh. Emas yang tadinya 10 mayang jadi 5 mayang. Nah, berkurang. Nah, kita boleh ini, ya. Menunda itu jangan sampai mengurangi nilai harta itu. Jangan sampai. Ya. Misalnya apa contohnya, ya? Juga misalnya mobil, kendaraan ditunda, ditunda, tambah hancur mobil tadi, tambah hancur sepeda motor tadi. Itu berkurang harta nilai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum menunda harta warisan pada bagiannya karena keraguan pada nasab dan atau keraguan pada hidup atau tidaknya ahli waris adalah wajib sampai ada ketetapan nasab dan atau ahli waris dari pengadilan. Misal diragukan keturunannya, betul nggak ini anak si Fulan? Rasa-rasanya dulu si Fulan ini nggak punya anak, misal. Rasa-rasanya anak si Fulan itu cuma 2 atau 1. Ini kok 3. Yang 1 ini siapa? Rasa-rasanya. Jadi keraguan timbul. Ya. Atau maaf misalnya, ada istri yang kedua ngaku-ngaku ini anak almarhum, minta bagian juga. Seandainya ada keraguan terkait dengan nasab anak itu, boleh-boleh saja. Ya. Ditunda pembagiannya sampai ada ketetapan yang tetap dari pengadilan mengatakan ini benar anak almarhum, ini benar anak kandung, ya. Di jamaah sekalian, atau maaf misalnya ada yang mengetahui orang tua di kampung itu jelas ini bukan keturunannya, baik itu yang dimaksudkan itu mungkin at-tabanni, anak angkat, anak pungut, atau ibnul mula'anah, anak yang lahir dari hasil perbuatan terlaknat, ya. Atau orang bilangnya ibnu zina, anak dari hasil perbuatan zina. Bisa dibuktikan kalau ini anak hasil perbuatan zina oleh pengadilan, ditetapkan berdasarkan fakta saksi data yang kami temukan bahwa ini anak lahir pranikah, sebelum pernikahan terjadi. Di dalam Islam, hukum Islam jelas, anak yang lahir sebelum nikah maka hilang hak warisnya, ya. Jadi jangan pernah mencoblos sebelum pilkada. Ya. Itu hati-hati, ya hukumnya. Yang ketujuh, hukum menunda pembagian harta warisan pada bagiannya karena keraguan yang disebabkan oleh hamil yang nyata atau keraguan pada jenis kelamin, ya, adalah wajib sehingga jelas status keduanya. Ini sudah 9 bulan dalam kandungan, ya, meninggal si ayah. Ikan ada bagiannya nih mau dibagi karena nggak lama lagi dia lahir, ya. Jadi ini yang dalam kandungannya laki atau perempuan. Kalau sekarang sebenarnya gampang, Pak, kan? Sekarang udah bisa dengan kemajuan teknologi, ya. Sudah bisa. Tapi misalnya diragukan nih, ini laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Berapa bagian dia? Jangan-jangan ketika dia lahir ternyata dia bukan perempuan, sementara ditetapkan bagian dia bagian perempuan. Itu nggak boleh. Jadi tundalah. Kita bagi harta ini sampai anak ini lahir ke dunia, kita tahu statusnya laki-laki atau perempuan. Ya kan? Ternyata ketika lahir khunsa, 2 alat kelaminnya, bingung lagi dia, macam mana nih? Bagi terus, tunggu. Dua-dua ada, ya. Dakarnya ada, punya laki-laki, punya perempuan pun ada. Macam mana nih baginya? Tunggu dulu.
lihat dulu sampai dia buang air kecil, dari mana keluarnya. Wah, pastikan dulu. Rupanya ketika dia kencing keluar dari kemaluan laki-laki, berarti ini laki-laki. Wah, ya kan? Ternyata dua-duanya keluar, nggak mungkin. Nah, dua-dua keluar kencing, nah itu nggak mungkin. Kalaupun terjadi ya, apa boleh buatlah, harus ditetapkan satu statusnya, ya. Nah, ya harus tetapkan statusnya, ya, nggak boleh. Ya cenderung, ya. Ya, ya pada saat dia sudah buang air kecil baru ketahuan. Nah, waktu dia kencing itu udah tahu dia yang mana berfungsi, ya. Berfungsi. Ya, ya. Baik. Ya. Pertama, kita tahu di antara sunnah orang yang berkurban, makan daging kurbannya walaupun cuma hatinya sedikit. Sunnah. Orang yang berkurban itu sunnah memakannya. Ya. Nah, jadi hukum memakan daging kurban itu sunnah, tidak wajib. Kalau cuma walaupun dia sunnah, ya, janganlah pula sengaja nggak makan, nggak boleh, karena itu sunnah. Ya. Kurbannya pun namanya kurban sunnah, jadi makannya pun sunnah. Kalau dia nggak makan hilang pahala sunnah. Ya. Kurban itu pun berkurban pahalanya sunnah, gitu ya kan? Makanya Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak sah kurban untuk orang yang meninggal dunia kecuali ada wasiat? Nanti hukumnya beda. Karena orang meninggal dunia tak bisa dia mendapatkan sunnahnya, makan daging kurbannya. Nah, itu dia. Jadi seandainya ini sudah terjadi, kan sudah terjadi di masa lalu, ya, masa lampau. Artinya ketika itu belum ada ilmu, belum tahu, ya. Di antara orang-orang yang tidak memikul dosa atau dipersalahkan adalah yang dimaksud dengan hadis itu raf'ul qalam, diangkat dari hukum, nggak akan ditimpakan dosa atau kesalahan, ya, atau tak dianggap nanti perbuatannya adalah orang yang tidak tahu. Nah, itu dia. Jadi kalau tidak tahu, sudah lama nggak pernah dengar, nggak pernah dia mengkaji, baru ini terpikirkan, ya kan? Nah, itu tidak terpikulkan beban dosa. Nah, itu dia. Tidak mau dikorban di kampungnya sendiri. Ini di kampung orang di sana. Tapi ada perbagian dari kampung sini, dia protes marah. Ya, baik, terima kasih. Ya, dia berkurban, tapi tidak di kampungnya, tapi di kampung orang lain. Ada nanti tradisi kurban gilir. Di kampung ini, kampung ini, kampung digilir, kan? Nah, jadi dia tidak berkurban di kampung, dia berkurban di tempat lain. Seharusnya kan kalau dia berkurban dia sudah dapat bagian dari kurbannya. Nah, kemudian di kampung dia nggak dapat bagian, dia marah, ya. Sebetulnya kalau secara hukum orang ini tetap harus dapat bagian. Secara hukum, walaupun dia berkurbannya keluar, tapi hak dia tetap ada. Hak kaum kerabat, hak orang miskin, hak jiran, tetangga tetap ada. Bahkan orang kafir pun boleh menerima hak kurban. Jadi sebetulnya hak dia ada. Nah, tapi katakanlah, ya, dia terlewatkan dari data panitia, terlewatkan. Ya, artinya dianggap dia nggak ada, nggak tahu, ya, nggak dapatlah dia. Jangan pula marah, ya.
Kalau nggak dapat dia jangan pula marah. Berarti nggak rezeki lah kan? Rezeki namanya. Ya, cuma secara hukum walaupun dia berkurban dia di luar kampung, tetap hak jiran kaum kerabat tetangga itu tetap ada, tetap dikasih. Tapi jangan marah. Nah itu yang paling penting di situ. Haknya ada, tapi kalau tak dapat jangan marah. Nah, jangan marah. Nah, itu ya. Nah, Saya lupa ngasih. nah, betul-betul lupa ya. Karena ya, ya. Baik, ya. Jadi memang di antara perkara-perkara yang bisa menyebabkan siksa kubur itu kan adalah meninggalkan anak-anak yang lemah agamanya sehingga hartanya itu menjadi rebutan, kan? Hartanya menjadi perkelahian, kan? Atau lebih tepatnya hartanya menjadi fitnah, ujian yang berat untuk anak-anak, fitnah. Padahal kita kan sering berdoa kan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Jangan ada fitnah sesudahnya. Tapi ternyata udah dia meninggal dunia jadi fitnah. Ya kan? Jadi fitnah. Jadi sampai-sampai kan ada ucapan begini. Inna buka'a apa namanya? Sesungguhnya tangisan itu yu'adzabul mayyit. Tangisan itu bisa menyebabkan azab bagi semayit. Tangisan, ahli keluarga menangis, terisak-terisak, itu aja bisa menjadi asbab siksaan kepada semayit. Apalagi tangisannya itu berupa perkelahian, percekcokan, pertengkaran masalah harta, berarti harta yang menjadi fitnah sesudah dia meninggal dunia. Nah, jadi itu apakah bisa berdampak pada siksaan kubur? Ya mungkin kalau kita lihat aspek hadisnya, tidak salah kita mengatakan siksaan kubur itu bisa dialami oleh ayah ibu. Dia menyiksa ayah ibunya karena pertengkaran. Nah, lihat daripada teks hadis itu kan, inna buka'a apa namanya? Sesungguhnya tangisan keluarga itu bisa menjadi sebab azab bagi semayat. Itu tangisan, meronta, apalagi nangisnya karena harta ribut. Nah, itu dia kan. Jadi kalau bisa dihindari lah. Ya, cukup ya. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita hari ini terkait dengan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2000 orang yang masih hidup sesudah kita meninggal dunia kepada anak-anak kita. Demikian bila subhanakallahumma bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa nasta'in billah liqa'i fi amanillah al-kamalulillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.